Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua tuh mau bahas otome game Sekai Mob atau disingkat dengan Mobuseka. Seperti biasa gua tuh bakal bahas dari sisi novelnya. Gua bakal bahas lanjutan anime Mobuseka tentunya berdasarkan novel volume 3. Video ini adalah part 2 dari pembahasan volume 3. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua tuh mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, sebelum mulai gua tuh mau ngasih tahu dulu kalau gua punya channel yang khusus bahas lanjutan manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung subscribe channel gua yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Saat ini, karena Leon sama Mary udah terlalu lama di dalam reruntuhan, Angie dan yang lainnya pun mulai masuk ke dalam untuk mengetahui apa yang terjadi. Ternyata ketika masuk di sana ada lubang yang besar dan tentunya mereka tuh curiga kalau Leon dan Mary terjebak di sana. Ketika mereka mutusin mau masuk ke lubang besar itu, tiba-tiba orang-orang dari desa Elf menghentikan mereka dan orang-orang desa Elf melarang Angie dan yang lainnya untuk masuk ke sana. Orang-orang desa Elf beralasan kalau merekalah yang bakal masuk untuk memeriksa lubang itu. Saat ini Leon tuh protes karena Mary ini jalannya sangat lambat. Padahal luka di kaki Mary udah disembuhin pakai sihir dari Mary, tapi Mary ini tetap aja jalannya sangat lambat. Leon di sini tuh mulai membandingkan Mary dan Livia. Leon juga ngasih tahu kalau Mary tuh sebaiknya jangan manja. Di sini tuh terjadi sedikit perdebatan. Leon juga di sini tuh menyuruh Mary untuk minta maaf ke Livia karena secara gak langsung Mary tuh udah membuat Livia menderita. Mary di sini ngasih tahu kalau Leon tuh nggak tahu apa-apa tentang dia. Di kehidupan sebelumnya, Mary tuh udah tersiksa karena hidup menderita. Jadi bagi Mary nggak ada salahnya kalau dia tuh saat ini mencoba untuk meraih kebahagiaan di kehidupan yang kedua. Nah, mereka tuh di sini berdebat sambil jalan untuk menemukan cara untuk keluar reruntuhan. Singkatnya mereka tuh saat ini sampai di ruangan yang besar. Bentuk ruangannya kayak laboratorium dan di sana tuh ada banyak kapsul yang berisi makhluk hidup seperti manusia. Di sana juga ternyata ada beberapa elf dan ada juga yang pegang senapan. Senapan itu diarahkan kepada Leon. Di sini Leon tuh tentunya nanyain soal penelitian. Sambil senyum dengan sombong, salah satu elf jelasin kalau Leon tuh sekarang ada di laboratorium. Para elf juga jelasin kalau reruntuhan ini adalah berkah dari dewa. Para elf ngasih tahu, zaman dulu ada teknologi yang jauh lebih canggih daripada peradaban yang sekarang. Keberadaan laboratorium di reruntuhan itu menandakan kalau zaman maju itu dipimpin sama para elf, jadi bukan sama manusia. Intinya di sini para elf tuh menganggap kalau teknologi mereka tuh bisa menciptakan manusia. Itu artinya di masa lalu, manusia adalah ras rendahan yang diciptakan sama elf. Para elf di sini masih terus mengoceh dan mereka bilang kalau mereka tuh mau mengembalikan peradaban yang saat ini tuh dikuasai sama manusia. Jadi istilahnya mereka tuh mau kalau manusia tuh harusnya sadar bahwa mereka tuh cuma makhluk ciptaan para elf. Luxion di sini tuh langsung membantahnya dan dia bilang justru para elf lah yang diciptain sama manusia. Luxion ngasih tahu kalau dia tuh udah membangunkan AI yang tertidur di dalam laboratorium. Dan AI itu bilang kenyataannya ternyatalah para elf lah yang dulunya tuh diciptain sama manusia. Makanya di sekitar laboratorium tuh ada desa elf karena manusia tuh nyiptain banyak elf. Para elf di sini tentunya marah dan murka karena ada suara yang mengatakan kebohongan. Para elf di sini tegasin kalau mereka adalah makhluk yang jauh lebih hebat daripada manusia. Para elf tegasin kalau umur mereka tuh sangat panjang dan mereka tuh lebih ahli dalam menggunakan sihir dibandingkan manusia.
AI laboratorium di sini ngasih tahu, justru para elf tuh diciptain dengan tujuan supaya mereka tuh bisa bertarung lebih lama. Di sini, AI laboratorium menyayangkan karena ternyata di zaman ini, kualitas para elf tuh ternyata menurun drastis. Gak lama muncullah kepala desa dengan menodongkan pistolnya. Para elf saat ini mulai sombong dan mereka tuh ngasih tahu harusnya manusia tuh tunduk sama mereka. Para elf tuh saat ini mau membunuh Leon dan Mary. Para elf di sini mulai pakai monster yang ada di kapsul untuk menyerang. Tapi AI laboratorium di sini tuh langsung mengakses senjata-senjata yang ada di laboratorium. Gak lama muncullah banyak senjata dari dinding dan senjata-senjata itu mulai menembaki para monster. Para elf di sini tuh panik dan takut. Karena lengah, Leon di sini langsung menembak pundak kepala desa. Para elf di sini tuh mulai nembakin Leon, tapi ternyata nggak mempan karena Luxion tuh ngeluarin perisai transparan. Para elf tuh di sini menyadari kalau mereka tuh nggak bakal bisa menang dari Leon, dan mereka pun akhirnya mulai melempar senjata mereka dan menyerah. AI laboratorium di sini ngasih tahu, ketika melihat situasi di zaman yang sekarang, itu artinya di masa lalu pihak mereka tuh telah kalah. Jadi bisa dibilang udah gak ada alasan untuk laboratorium tetap berdiri. AI laboratorium pun mengaktifkan tombol penghancur laboratorium. AI laboratorium juga bilang kalau dia tuh bakal mentransfer semua data yang dia punya kepada Luxion. AI laboratorium juga di sini tuh ngizinin Leon dan Luxion untuk membawa benda-benda apapun di dalam laboratorium kalau emang benda itu dibutuhin sama Leon. Gak lama muncullah benda-benda aneh berbentuk kubus yang mengkilap. Mary di sini tuh sangat bersemangat karena itu terlihat seperti harta karun. Tapi setelah dijelasin kalau itu adalah benda penelitian, Mary tuh di sini terlihat kecewa. Orang-orang di dunia ini tuh nggak bakal tahu cara pakai benda itu. Itu artinya benda itu kurang berharga. Mary di sini nangis karena ternyata nggak ada harta di laboratorium. AI laboratorium pun ngasih item ke Mary. Item itu kemungkinan bakal membantu Mary di masa depan. Dan item itu juga termasuk item yang mungkin bakal berharga. Mary di sini langsung berhenti menangis dan dia tuh langsung senang. Melihat sifat Mary, Leon ini semakin curiga kalau Mary ini adalah adiknya di dunia sebelumnya. Singkatnya, Leon dan Mary akhirnya berhasil keluar dari laboratorium. Di luar laboratorium, Mary ini sedih lagi karena ternyata item yang dikasih itu cuma salah satu bagian dari armor. Jill dan Greg tentunya di sini tuh nenangin Mary. Melihat bagian salah satu armor itu, Luxion ngerasa ada hubungannya sama manusia baru. Luxion pun saat ini terlihat sangat marah. Gak lama terlihat pesawat raksasa yang muncul. Itu merupakan unit utama milik Luxion. Luxion sangat marah dan langsung menghancurkan reruntuhan dengan pesawatnya. Muncullah pilar cahaya yang menuju reruntuhan. Kepala desa dan para elf tuh ketakutan melihat pesawat itu. Dan mereka tuh menganggap kalau itu adalah Raja Iblis. Leon di sini heran karena itu adalah pesawat Luxion, jadi bukan Raja Iblis. Putri Hetrud saat ini menawarkan Leon untuk menjual salah satu bagian armor yang didapat Leon dari laboratorium. Di sini tentunya Leon menolaknya. Hetrud juga di sini tuh nawarin Leon lagi, sebaiknya Leon tuh ikut gabung dengan negara Vanos. Tapi lagi-lagi di sini Leon tuh menolaknya. Singkatnya, Leon dan yang lainnya akhirnya kembali lagi ke desa elf. Di sana para elf tuh memohon ampunan pada iblis. Mereka tuh ketakutan sama iblis yang menghancurkan reruntuhan. Di sini juga Leon menyuruh Greg dan Jill untuk membawa item dari reruntuhan ke dalam mitra atau pesawat. Luxion terlihat marah ketika tahu barang rongsokan itu bakal dimasukkan ke mitra. Tapi di sini Leon menyuruh Luxion untuk menyerah bertingkah keras kepala. Di sini juga terjadi obrolan antara Leon dan para elf. Di sini diketahui kalau elf itu terkenal karena kecantikan sihirnya. Nah, kalau diibaratkan warna, para elf tuh kayak punya satu warna yang cantik. Tapi ada beberapa kasus langka di mana para elf gak cuma punya satu warna, melainkan macam-macam warna. Nah, kasus itu para elf tuh menamainya sebagai campuran elf.
Jadi campuran ini adalah orang kaya Yumeria. Sebenarnya kalau dilihat dari perspektif sihir, orang-orang kaya Yumeria adalah orang yang kuat dan unik karena Yumeria tuh punya sihir yang beragam. Tapi bagi para elf, hal itu merupakan hal yang sangat menjijikan. Makanya para elf tuh menyebut orang-orang kaya Yumeria sebagai campuran. Saat ini Mary juga dikasih tahu ramalan. Awalnya Mary ini gak paham maksud omongan ngawur yang gak jelas. Tapi setelah dijelasin sama elf yang lainnya, Mary pun akhirnya paham. Jadi Mary ini diramalkan kalau kehidupan Mary itu bakal menghadapi rintangan yang besar. Tapi kalau Mary bertemu dengan pasangan yang tepat dan berjalan bersama dengan pasangan itu, maka jalan Mary bakal diterangi sama cahaya dan Mary itu pasti bakal mampu menghadapi segala rintangan. Di sini juga ada ramalan soal Angie dan Livia yang bakal dapat perlindungan dari pahlawan. Angie dan Livia di sini tuh langsung menduga kalau pahlawan itu kemungkinan adalah Leon. Tapi di sini Leon tuh membantahnya dan bilang kalau dia tuh bukan pahlawan itu. Di sini Leon juga minta diramal, tapi ternyata masa depan Leon ini nggak bisa diramal. Tapi walaupun gitu, Leon tuh dikasih tahu kalau suatu saat nanti Leon tuh bakal kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Leon di sini terlihat kesal karena ternyata ramalannya cuma itu. Saat ini Leon dan yang lainnya akhirnya pergi dari desa elf. Nah, karena Leon udah tahu soal diskriminasi campuran elf, Leon pun akhirnya membawa Yumeria. Awalnya para elf ini gak setuju, tapi setelah sedikit diancam, mereka pun akhirnya setuju kalau Leon tuh bisa membawa Yumeria. Saat ini Yumeria tuh terlihat khawatir ketika Leon tiba-tiba membawanya. Leon ngasih tahu kalau di rumahnya tuh saat ini butuh pelayan, makanya Yumeria tuh dibawa. Yumeria di sini tuh ngerasa kalau dia tuh orang yang gak layak untuk menjadi pelayan di rumah Leon. Kel juga di sini tuh terlihat kesal karena sampah kayak Leon berhasil menipu ibunya. Kel di sini juga marah-marah dan dia bilang kalau ibunya tuh terlalu mudah ditipu. Makanya ras elf merendahkan dan menganggap bodoh ibunya. Dan ibunya tuh hanya pasrah dan tersenyum ketika direndahkan. Livia di sini kesal karena Kel bertindak kasar kepada ibunya. Livia pun menyuruh Kel untuk minta maaf. Kel di sini bilang kalau Livia tuh nggak tahu apa-apa tentang ibunya. Kel di sini ngasih tahu kalau dia tuh harus bekerja di usia muda karena kebodohan ibunya. Setelah ngeluarin unek-uneknya, Kel pun akhirnya pergi dari hadapan ibunya. Livia di sini mau mengejarnya tapi dihentikan sama Yumeria. Yumeria di sini ngasih tahu kalau apa yang diomongin sama Kel adalah kebenaran. Karena kesalahannya Kel pun akhirnya hidup miskin dan Kel tuh harus bekerja. Saat ini Yumeria tuh masih mengobrol sama Leon. Yumeria ngasih tahu kalau orang campuran kayak dia punya sihir yang berbeda dari elf yang lainnya. Makanya dia tuh nggak bisa membantu pekerjaan orang-orang di desa. Yumeria pun di sini nunjukin sihirnya dan saat ini dia tuh memegang pot yang ada bibitnya. Dengan sihirnya, ternyata bibit itu bisa langsung tumbuh jadi bunga. Leon tentunya sangat terkejut dengan kemampuan gila milik Yumeria. Luxion di sini heran kenapa para elf tuh lebih mementingkan emosi mereka daripada manfaatin kemampuan Yumeria. Padahal kemampuan Yumeria ini bakal sangat bermanfaat bagi para elf, tapi para elf tuh cuma mementingkan emosinya. Di sini Yumeria juga ngasih tahu soal masa lalunya. Jadi di masa lalu, ketika Yumeria pergi keluar dari desa elf, dia tuh terjebak di keluarga bangsawan dan akhirnya menderita. Ketika di rumah bangsawan, Yumeria juga di sana tuh dihamili dan setelah itu dia tuh dibuang. Yumeria pun akhirnya pulang ke desa elf dan di sana Yumeria tuh disuruh untuk menggugurkan anaknya karena anaknya tuh bakal menjadi setengah elf. Yumeria tuh tentunya nggak mau karena saat ini tuh perutnya udah membesar dan dia tuh mau melihat anaknya. Yumeria saat ini tuh menangis saat cerita masa lalu. Jadi seperti yang kalian tahu kalau setengah elf ini nilainya tuh berkurang ketika mereka jadi budak. Walaupun bentuknya sama persis seperti elf, tapi setengah elf bisa diketahui dari pertumbuhan dan perkembangannya yang seperti manusia. Makanya nilai mereka menjadi budak bakal berkurang.
Nah, untuk kasus Kale bisa jadi budak karena ada pedagang yang tertarik sama Kale. Makanya Kale pun akhirnya dijual jadi budak. Tentunya pedagang budak tuh gak akan ngasih tahu pembeli soal Kale yang merupakan setengah elf. Karena kalau pembeli tahu, maka nilai jualnya tuh bakal berkurang. Singkatnya, setelah banyak hal yang terjadi, Kale pun akhirnya menjadi budak dan dia pun akhirnya pergi dari desa. Yumeria di sini ngasih tahu, walaupun Kale terlihat sangat kasar, tapi Kale itu adalah anak yang baik. Kale tuh selalu ngirimin uang supaya Yumeria bisa bertahan hidup. Leon di sini tuh mengerti kalau Kale tuh punya caranya sendiri demi menyelamatkan ibunya. Saat ini Leon mendatangi Kale yang lagi duduk sendiri. Leon di sini ngasih tahu kalau rumahnya tuh sekarang menjadi lebih besar, makanya dia tuh butuh pelayan. Kale di sini tuh masih nggak percaya sama Leon. Kale tuh yakin kalau Leon tuh cuma tertarik dengan penampilan ibunya. Leon ngasih tahu kepada Kale kalau Kale tuh saat ini nggak usah khawatir. Leon tuh janji nggak bakal macem-macem sama ibu Kale. Leon di sini ngasih tahu alasan dia membawa Yumeria itu semua demi kartu trufnya. Jadi kalau para elf macem-macem ke Leon, Leon tuh bisa mengancam para elf, tentunya dengan cara untuk bocorin rahasia mereka. Tentunya para elf tuh bukanlah orang bodoh yang mau rahasia mereka terbongkar, makanya Leon tuh memerlukan Yumeria. Leon juga ngasih tahu kalau Kale kangen sama ibunya, Kale bisa menemui ibunya di rumah Leon. Tapi syaratnya, Kale tuh nggak boleh bawa Mary. Leon tuh sangat benci Mary, jadi dia tuh nggak mau kalau Mary ada di rumahnya. Kale di sini tuh mengusap air matanya. Kale ngasih tahu kalau ibunya adalah orang yang sangat baik, tapi sayangnya mudah ditipu. Saking baiknya, Kale ini nggak bisa membenci ibunya. Kale pun saat ini berdiri dan membungkuk. Kale di sini minta Leon untuk merawat dan memperlakukan ibunya dengan baik. Setelah itu Leon dan Kale lanjut mengobrol. Leon di sini tuh penasaran kenapa Kale tuh bisa merubah kesetiaan dengan cepat. Padahal sebelum ke Mary, Kale ini masih punya majikan. Kale ngasih tahu kalau dia tuh cuma memilih majikan yang tepat, atau lebih tepatnya menguntungkan dirinya. Ketika tahu soal Mary, dia tuh langsung cepat beralih ke Mary karena Mary tuh dekat sama pangeran. Dan tentunya itu bakal menguntungkan dirinya ketika di masa depan. Sayangnya karena ulah Leon, semuanya tuh menjadi berantakan. Leon di sini tuh terkejut dan dia tuh nanya kenapa Kale tuh nggak pergi untuk mencari majikan yang baru. Kale di sini ngasih tahu kalau dia tuh udah bosan gonta-ganti majikan. Selain itu, saat ini Mary juga udah menjadi seorang saint, jadi tentunya bakal menguntungkan kalau dia tuh ikut sama Mary. Kale di sini ngasih tahu walaupun Mary terlihat lemah, tapi Mary tuh sebenarnya adalah gadis yang kuat. Di sini Leon tuh ngerasa kalau Kale tuh suka sama Mary. Harusnya dengan sifat Kale ini harusnya tuh pergi meninggalkan Mary karena Mary punya banyak hutang. Tapi Kale tuh masih tetap memilih bertahan. Kale juga di sini tuh ngasih tahu Leon kalau Leon tuh sebaiknya hati-hati sama Putri Gertrude. Saat ini di malam hari, Leon sama Luxion tuh terlihat lagi mau melakukan sesuatu. Leon ngeluarin bagian armor yang dibawa dari reruntuhan di desa elf. Ternyata bagian armor itu bergerak dan hidup. Luxion tanpa basa-basi langsung membakar dan menghanguskan bagian armor itu. Luxion tuh di sini terlihat sangat jijik ketika melihat peninggalan manusia baru. Saat ini di geladak kapal, Leon sama Gertrude lagi mengobrol. Gertrude di sini tuh lagi-lagi ngasih tahu kalau dia tuh mau bagian armor dari reruntuhan dan dia tuh bakal membayar mahal untuk itu. Leon di sini nggak ngerti karena menurutnya bagian armor bukanlah benda yang berharga dan kemungkinan itu seperti sampah. Leon di sini tuh ngasih tahu kalau dia membuang bagian armor itu dari atas kapal, jadi bagian armor itu sekarang udah nggak ada. Gertrude di sini tuh sangat terkejut dan dia tuh terus mengatai Leon sebagai orang bodoh. Gertrude saat ini tuh memaksa Leon untuk menghentikan kapalnya dan Gertrude mau mencari bagian armor itu. Intinya di sini tuh Gertrude marah besar, tapi karena gak direspon sama Leon, dia pun akhirnya pergi.
Leon di sini tuh ngobrol sama Luxion. Leon tuh gak nyangka ternyata Gertrude bisa mengekspresikan banyak ekspresi. Leon tuh ngiranya kalau Gertrude adalah gadis yang suram gak bisa berekspresi. Singkatnya ketika udah sampai akademi, Leon pun saat ini menuju ke istana. Tentunya tujuannya tuh untuk ngasih laporan tentang apa yang udah terjadi selama perjalanan Leon mengawal Mary ke desa elf. Setelah ngasih laporan, ketika mau pulang, Leon tuh ketemu sama Ratu. Ratu di sini tuh mau ngobrol sama Leon dan Leon pun dibawa ke sebuah ruangan. Mereka di sini tuh minum teh sambil ngobrol. Di sini Ratu juga ngobrolin soal bahayanya ketika Leon tuh membawa Putri Gertrude berpetualang. Kalau terjadi apa-apa sama Putri, tentunya itu bakal menjadi masalah internasional dan hal itu bisa sangat berbahaya. Ratu di sini curiga ada pergerakan bangsawan sehingga Putri Gertrude dipaksa ikut sama Leon dalam perjalanan ke desa elf. Ratu juga ngasih tahu ada masalah soal bangsawan Viscount Lafuan. Jadi Lafuan adalah orang yang memberikan hutang untuk keluarga Mary. Ratu ngasih tahu kalau Julius tuh udah berjuang untuk melunasi hutang-hutang dari Mary. Tapi Lafuan ini dengan sengaja menaikkan bunganya dan akhirnya menjadi nggak masuk akal. Ratu yang mengetahui dia tuh mau gerak, tapi ternyata diketahui ada beberapa bangsawan yang memang mau menghancurkan Mary. Ratu bilang kalau Mary ini udah kayak dikutuk bernasib sangat buruk. Ratu juga di sini tuh peringatin Leon untuk hati-hati karena bisa aja Leon tuh ikut terlibat dalam masalah hutang yang dialami sama Mary. Ratu juga ngasih tahu kalau orang-orang tuh sangat senang mengkambing hitamkan seseorang. Apalagi Leon dengan segudang prestasinya, udah pasti Leon tuh bakal diincar sama banyak orang. Intinya di sini ada indikasi kalau Ratu mau naikin lagi jabatan Leon. Tujuannya supaya Leon tuh terhindar dari berbagai masalah. Tentunya Leon tuh di sini mau ngomong untuk menolaknya. Tapi ketika melihat wajah Ratu yang imut, Leon pun di sini langsung ngomong kalau dia tuh lebih menginginkan Ratu daripada promosi. Ratu di sini tuh terlihat sangat panik dan dia ngasih tahu kalau usia mereka tuh beda jauh. Jadi bisa dibilang kayak ibu dan anak. Jadi nggak mungkin bagi Leon dan Ratu bisa bersama. Saat ini ketika Leon di istana, ada 3 budak yang saat ini tuh lagi kumpul. Salah satunya adalah Meole. Mereka disuruh seseorang untuk menyelinap ke kamar Leon. Dan mereka pun naruh bungkusan di kamarnya. Besoknya sepulang sekolah, Leon dan teman-teman ceweknya tuh saat ini lagi pesta minum teh. Di sini Leon tuh diperingatin untuk hati-hati karena bangsawan bernama Frampton tuh mengincar Leon. Dan Frampton itu pasti bakal ngelakuin sesuatu supaya Leon bisa lenyap. Gak lama muncullah beberapa tentara dan mereka tuh mau menangkap Leon. Tentunya Clarice dan Dedre, mereka tuh bertindak supaya Leon gak ditangkap. Para tentara di sini tegasin kalau Leon adalah pengkhianat. Leon tuh terbukti melakukan transaksi rahasia dengan negara Vanos. Saat ini Angie lagi panik dan dia tuh langsung menuju ke kamar dari Gertrude. Angie di sini tuh nanyain apa yang udah dilakuin Gertrude terhadap Leon. Leon saat ini tuh dituduh melakukan transaksi dengan negara Vanos. Angie di sini tahu kalau Gertrude dan Frampton punya hubungan yang baik. Makanya Angie yakin kalau Gertrude pasti berkonspirasi dengan Frampton untuk jatuhin Leon. Gertrude di sini ngasih tahu kalau Leon tuh memanglah orang yang sangat hebat. Tapi sebagai seorang kesatria negara, Leon tuh hanyalah kesatria yang biasa. Kesatria baik hati tuh hanya ada di dunia fantasi. Jadi gak ada gunanya memiliki kesatria yang gak bisa membunuh ketika dalam perang. Gertrude ngasih tahu kalau Leon tuh gak bisa manfaatin item-item kuno yang udah dia dapat. Padahal kalau dimanfaatin secara maksimal, Leon tuh pasti menjadi kesatria yang sangat hebat. Angie di sini tuh hanya diam. Dalam hatinya, bagi Angie Leon tuh hanya belum dewasa. Makanya Leon tuh belum bisa menjadi kesatria sesungguhnya. Di sini tuh terjadi perdebatan sampai akhirnya dihentikan sama tentara wanita. Angie pun dibawa sama tentara wanita itu karena dianggap mau menyerang Putri Gertrude. Angie di sini tuh mengerti kalau negara Vanos saat ini mulai bergerak. Gertrude juga saat ini tuh berbisik kepada Angie.
Heathroot bilang negara Holport sebentar lagi tuh bakal dipenuhi sama darah, dan negara Holport sebentar lagi bakal rata dengan tanah. Leon saat ini dibawa ke kamarnya, dan dia terkejut karena ternyata kamarnya tuh berantakan. Di sana juga ada surat yang dijadiin bukti kalau Leon tuh terhubung sama negara Vanos. Leon di sini nggak nyangka ternyata orang-orang yang membencinya tuh sampai berbuat sejauh ini. Di sini tentunya Leon tuh agak menyindir tentara. Tentunya tentara nggak terima dan dia tuh langsung menghajar Leon. Beberapa siswa juga saat ini tuh mulai berdatangan dan mereka tuh mulai menghina Leon. Para siswa tuh menghina Leon yang dapat jabatan tinggi karena udah berkonspirasi dengan tentara musuh. Leon pun saat ini diikat dan dia pun dibawa sama para tentara. Tentunya Leon tuh dihina sama para siswa dan Leon tuh dilempari banyak sampah. Leon tuh saat ini benar-benar dihinakan karena fitnah yang terjadi. Leon di sini tahu kalau dia tuh bakal segera dipenjara dan tentunya dia tuh bakal mendapatkan hukuman karena fitnah ini. Leon saat ini tuh melihat ke arah Livia, Claire, Deirdre, Daniel, dan Raymond. Mereka semua tuh terlihat khawatir sama Leon, tapi tentunya mereka tuh nggak bisa apa-apa. Leon saat ini tuh hanya tertawa dalam hatinya. Leon tuh saat ini mengutuk Otomegem. Otomegem adalah tempat terburuk untuk ditempati. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.